Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong dengan mudah menghabisi bos monster, Kipong pun berkata kepada segerombolan semut itu agar mereka pergi dari tempat ini sesegera mungkin jika masih sayang dengan nyawanya. Mendengar kata-kata Kipong itu, segerombolan semut itu pun terlihat ketakutan dan perlahan-lahan mundur menjauh dari Kipong. Sontak, pemandangan itu pun membuat semua orang yang ada di sana pun terkejut kecuali Sisu. Lalu dengan ekspresi ketidakpercayaannya, Steve pun berkata jika ternyata semut-semut itu mengerti kata-kata yang dilontarkan oleh Kipong. Padahal seharusnya monster tak mengerti bahasa manusia. Akan tetapi Sisu menjelaskan bahwa para semut itu memang tak tahu bahasa manusia. Namun yang mereka lakukan saat ini hanyalah karena insting alami yang dimilikinya. Kemudian Pongsun pun bertanya-tanya siapakah kakaknya itu yang sebenarnya hingga monster saja bisa sampai ketakutan seperti itu. Bersamaan dengan hal itu, orang-orang utara yang bersama mereka pun terlihat sangat senang karena akhirnya mereka bisa selamat. Sedangkan Kipong yang mendatangi Sisu pun memanggilnya dan memerintahkannya untuk mencari semua orang yang ada di sekitar mereka saat ini. Namun dengan ekspresi tak terlalu yakin, Sisu pun menanyakan apakah Kipong serius dengan perintah itu. Karena jika hal itu dilakukan, maka mulai sekarang masalah yang harus dihadapi adalah antara manusia dengan manusia, bukan antara manusia dengan monster lagi. Itu akan cukup menjadi sebuah masalah kecuali Kipong mau bertanggung jawab atas orang-orang yang ada bersama mereka saat ini. Namun setelah melihat ke arah orang-orang yang bersama dengan mereka, Kipong pun membulatkan tekadnya dan tetap dengan pilihannya meminta Sisu untuk mencari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Setelah itu Sisu pun mulai melakukan scan dengan jangkauan luas untuk mencari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sontak hal itu membuat Steve pun kagum dengan scan yang dilakukan oleh Sisu itu sembari mengatakan, jika andaikan saja dirinya bisa memiliki skill scan dengan jangkauan luas seperti Sisu itu, pasti hasilnya akan berbeda. Akan tetapi dengan senyumannya Pongsun mengejek Steve dengan mengatakan agar Steve menyerah saja. Karena itu sama saja seperti dirinya ingin kuat seperti Kipong kakaknya. Namun Steve pun hanya bisa terdiam. Padahal biasanya dia akan membalas ejekan dari Pongsun dengan mengatakan sesuatu, tapi saat ini Steve tak melakukannya. Alasannya adalah Steve saat ini tengah dihadapkan dengan kekuatan sihir Sisu yang sangat luar biasa saat ini. Jadi dia sama sekali tak bisa menyangkal hal itu. Kemudian Steve pun menanggapi kata-kata Pongsun dengan berujar sepertinya memang hal itu seperti tembok yang tak bisa dirinya gapai. Pongsun yang melihat Steve tak seperti biasanya itu pun terlihat kesal dan langsung memukul Steve dan berteriak memberikan semangat kepada Steve karena mereka sama-sama manusia. Kenapa Steve merasa tak bisa menggapainya seperti itu? Jadi mulai saat ini Steve harus melakukan latihan khusus agar semua itu bisa terjadi. Lalu Steve yang menerima pukulan Pongsun itu sembari menahan rasa sakit di punggungnya pun mengatakan bahwa akhirnya Pongsun bisa berkata benar untuk pertama kalinya saat ini. Sontak kata-kata itu tambah menyulut kekesalan Pongsun yang membuatnya melampiaskan kekesalan itu dengan menendang Steve terus-menerus hingga membuat orang-orang pun merasa bingung. Sedangkan di tempat Sisu saat ini terlihat bahwa Sisu sudah selesai melakukan scan skala besar itu dan berujar kepada Kipong bahwa dirinya telah menemukan beberapa tanda kehidupan manusia di sekitar mereka saat ini. Kemudian menanyakan kepada Kipong apakah sebaiknya dirinya mengumumkan semua itu. Mendengar hal itu, Kipong pun meminta Sisu untuk tak mengumumkannya dulu dan berjalan ke arah orang-orang utara yang bersama dengan mereka. Sontak hal itu membuat orang-orang utara itu pun terkejut dan sang paman dari utara itu pun berterima kasih kepada Kipong serta menanyakan bagaimana cara mereka bisa membalas budi ini.
Namun Kipong tak menanggapi rasa terima kasih itu dan mengatakan bahwa dirinya berharap jika paman itu sekarang mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini, yaitu soal alasan kenapa tempat ini bisa menjadi seperti ini. Karena dirinya yakin ini semua bukanlah ulah dari para monster. Si paman pun terkejut mendengar kata-kata dan pertanyaan dari Kipong itu hingga membuatnya salah tingkah. Namun dia masih berusaha untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi dengan tegas Kipong mengatakan agar paman itu mengatakan sejujurnya sekarang jika ingin orang-orang yang ada di sekitar mereka mau selamat atau dirinya akan meninggalkan tempat ini jika tidak memberitahunya. Tak hanya itu saja, Bong Joon pun ikut mencoba meyakinkan paman itu untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, maka kakaknya itu akan benar-benar meninggalkan mereka di sini. Si paman pun berujar tak apa-apa jika mereka ditinggalkan di tempat ini dan hanya bisa pasrah menerimanya. Namun salah seorang yang ada di sampingnya yang merupakan anak dari paman itu pun tak sependapat dengan ayahnya itu lalu meminta tolong kepada Kipong. Walaupun monster-monster terkutuk itu memang sebuah masalah, namun masalah yang lebih besar adalah ada orang-orang yang memanipulasi mereka yang selamat. Kipong pun sedikit terkejut mendengarnya lalu menanyakan kenapa mereka tak melawan orang-orang itu. Anak paman itu pun menjelaskan bahwa orang-orang itu telah menangkap keluarga mereka dan menyanderanya. Bong Joon pun terkejut mendengar hal itu dan merasa kesal dengan tindakan mereka yang seharusnya saling membantu jika menemui kesulitan secara bersama-sama. Lalu Kipong pun menawarkan bantuannya kepada mereka jika mereka meminta bantuannya. Kata-kata itu pun membuat mereka membeku karena bantuan dan kesempatan yang datang bagi mereka yang putus asa itu seperti kata-kata Dewi kesempatan yang selalu terngiang-ngiang di kepala mereka semua. Dan tak lama setelah itu anak dari paman itu pun berlutut di depan Kipong untuk meminta pertolongannya. Kemudian orang-orang utara yang lainnya pun berbondong-bondong berlari serta ikut berlutut kecuali si paman yang masih bingung dengan apa yang dilakukan oleh anaknya dan yang lain. Kemudian Kipong pun meminta mereka untuk menunjukkan jalan ke tempat keluarga mereka di Sandra. Setelah itu berpindah di tempat yang akan dituju oleh Kipong, terlihat bahwa di sana banyak sekali orang-orang yang sedang bekerja seperti di penjara dan dijaga oleh orang-orang yang memakai seragam berwarna orange. Tiba-tiba dalam barisan orang-orang yang sedang bekerja itu terlihat seorang wanita tiba-tiba tersandung dan terjatuh. Sontak hal itu membuat penjaga berbaju orange pun kesal dan marah dengan kejadian itu. Lalu mengatai wanita itu jika dia tak kerja dengan benar maka anaknya akan mati di pantai di luar tempat ini. Lalu seorang penjaga lainnya pun menyela dengan menanyakan kenapa orang-orang yang dikirim keluar itu belum kembali sampai saat ini. Penjaga itu pun menduga jika mereka pasti bertemu dengan kawanan para semut. Sontak hal itu membuatnya panik karena jika mereka tak kembali maka rekan kapten mereka pasti akan mengamuk. Setelah itu mereka pun dikejutkan dengan suara seseorang yang menanyakan mengapa mereka berbisik-bisik seperti itu dan meminta agar mereka melaporkan apa yang sedang mereka bicarakan. Diketahui dia merupakan rekan komandan. Penjaga itu pun menjelaskan bahwa orang-orang yang dikirim untuk memulung di luar belum kembali beberapa saat yang lalu. Rekan komandan pun bertanya apakah mereka sedang mencoba untuk kabur. Penjaga itu pun menanggapi bahwa mustahil mereka akan kabur seperti itu kecuali mereka ingin keluarga mereka kehilangan nyawanya. Rekan komandan itu pun sambil tersenyum mengatakan bahwa orang-orang seperti itu memang ada sejak dulu. Kemudian meninggalkan tempat itu sembari berpesan jika orang-orang itu tak kembali sampai besok, maka hilangkan saja nyawa anak-anak mereka. Para penjaga itu pun merasa lega dengan kepergian rekan komandan itu dan merasa beruntung karena mereka tak diinterogasi olehnya. Kemudian salah seorang penjaga pun ternotis karena melihat dari kejauhan orang-orang yang sebelumnya pergi sudah kembali. Namun merasa kesal karena terlihat bahwa mereka kembali dengan tangan kosong tanpa membawa apapun. Lalu para penjaga itu yang terlihat sangat marah pun melompat turun dari tempatnya dan langsung berlari menuju arah mereka untuk menghajarnya. Namun, setelah ada di dekat mereka, salah seorang penjaga pun mukanya langsung disambut oleh kepalan tangan yang membuatnya terpental jauh ke belakang. Hingga membuat teman-temannya pun berhenti tak bisa bereaksi sama sekali.
Diketahui yang memukul penjaga itu adalah Kipong yang tak menggunakan kekuatan sama sekali. Sedangkan dari dalam gedung itu terlihat bahwa rekan komandan terkejut dengan kekacauan yang tiba-tiba terjadi di luar. Kemudian dia pun memutuskan untuk keluar dari gedung itu untuk melihatnya. Sesampainya di luar, rekan komandan pun sudah ditunggu oleh Kipong. Lalu untuk rekan komandan, momen itu merupakan momen pertama kalinya dia melihat orang lain selain orang Korea Utara setelah Perang Besar. Kemudian melotot ke arah Kipong. Rekan komandan pun dalam hati berujar jika kelihatannya kemampuan Kipong tak bisa dirinya remehkan kalau melihat dia bisa membuat terbang orang-orang dungu itu. Kemudian berlagak santai sembari berjalan mendekati Kipong menanyakan dari manakah Kipong datang dan bagaimana bisa dia mengalahkan para semut itu. Belum selesai dengan ucapannya, tiba-tiba Kipong pun menghilang dari hadapannya dalam sekejap yang membuatnya terkejut. Dan akhirnya, benturan keras pun terjadi antara orang itu dan tanah di sana setelah Kipong muncul di atas kepalanya dan langsung menghantamkannya ke atas tanah. Sisu yang melihat hal itu pun protes karena seharusnya Kipong mendengarkan kata-katanya dulu sebelum menghajarnya. Namun Kipong beralasan bahwa mereka bisa bertanya kepada orang lain saja nanti. Bersamaan dengan hal itu, Sisu pun menginfokan bahwa kelihatannya ada orang lain yang bisa ditanyai oleh mereka saat ini. Beberapa orang pun datang menghampiri Kipong dan Kipong pun bertanya di mana pemimpin mereka berada saat ini. Orang-orang itu pun terlihat kesal dan mengira Kipong ingin cari mati dengan mencari pemimpin mereka. Lalu mengeluarkan sebuah pistol yang langsung diarahkan kepada Kipong. Dan langsung menembakkan pistol itu. Namun dengan santainya Kipong bisa menangkap peluru itu hingga membuat mereka pun terkejut. Kemudian Kipong berujar bahwa mereka pasti tak menggunakan pistol kecil itu untuk melawan para monster. Alasan para manusia kesulitan melawan monster adalah karena senjata tradisional yang dimiliki manusia tak ada yang mempan pada para monster. Jadi, mereka pasti menggunakan senjata itu untuk manusia, bukanlah kepada monster. Kemudian Kipong bersiap untuk menyentilkan peluru yang ditangkapnya sembari mengeluarkan ekspresi mengerikan berujar bahwa mereka tak layak untuk hidup. Bersamaan dengan hal itu, sentilan peluru itu mendarat di salah satu orang yang menembak Kipong tadi dan langsung membuatnya pindah alam seketika. Dikarenakan hal itu, teman-temannya pun serentak maju untuk bersama-sama menyerang Kipong. Akan tetapi tiba-tiba berondongan peluru pun menghujani mereka dan menuju ke arah Kipong yang membuatnya sedikit terkejut. Dengan sigap, Sisu pun membuat perisai pelindung untuk melindungi Steve dan Bongsun. Sedangkan Bongsun berteriak mengkhawatirkan kakaknya. Namun Steve menenangkan Bongsun dengan mengatakan bahwa kakaknya tak akan mungkin terkena serangan seperti itu. Dan bertanya-tanya siapakah yang sudah menembakkan senapan mesin itu. Bersamaan dengan hal itu, muncullah seseorang menggunakan senapan mesin dan berujar bahwa dirinya mendengar ada orang yang bisa membuat kaki dan tangan orang buntung. Apakah itu Kipong? Setelah itu melompat dan mendarat tepat di hadapan Kipong. Sedangkan Kipong yang melihatnya pun berkata ternyata senapan lagi dan bertanya apakah dia pernah membunuh monster dengan senjata itu. Orang itu pun tersenyum menanggapi dengan mengatakan entahlah kalau monster. Tapi dirinya sudah membunuh banyak serangga dengan senjata ini. Kemudian menunjukkan wujud sebenarnya dari senjata itu. Sontak hal itu membuat Steve pun terkejut karena senjata itu merupakan sebuah artefak, yaitu senjata yang dirombak dengan sihir. Jadi senjata itu memiliki kemampuan untuk melukai monster. Sedangkan Bongsun meminta kepada Sisu agar setidaknya Sisu melindungi kakaknya dengan perisai. Namun dengan santainya Sisu menanggapi bahwa Kipong tak akan terluka sama sekali dengan senjata seperti itu. Kemudian kembali ke tempat Kipong, terlihat Kipong saat ini menanyakan apa alasan mereka tak langsung menaklukkan para monster jika memiliki senjata seperti itu. Orang itu pun tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Kipong dan menjelaskan bahwa untuk apa dirinya mengalahkan para monster padahal dirinya sedang ada di surga seperti ini, di mana dirinya tak perlu melakukan apa-apa dan membuat dirinya jatuh ke dalam neraka. Ditambah lagi, ini merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Dirinya tak tahu juga bagaimana Kipong bisa menyingkirkan semut-semut itu dan datang ke sini.
Namun yang jelas, dirinya dan para semut itu saling membantu satu sama lain. Para semut itu bisa menjaga koloninya dan dirinya bisa menguasai surga ini. Mendengar hal itu, Kipong pun sangat kesal dan langsung mengaktifkan skill penguatan tubuh miliknya dan menyimpulkan bahwa ternyata dia menjual orang-orang dan membuat kontrak dengan para semut itu. Orang itu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa jika dirinya diam saja, mereka semua akan mati juga. Jadi lebih baik dirinya memanfaatkannya sedikit. Namun hal itu tambah menyulut emosi Kipong dan sembari berjalan mendekati orang itu mengatakan padahal orang lain bertarung melawan monster sambil mengorbankan nyawanya demi melindungi manusia. Dan dia dengan mudahnya malah menjual orang lain demi melindungi diri sendiri. Orang itu pun kesal dan meminta Kipong untuk diam sembari menembakkan senapannya ke arah Kipong yang sama sekali tak berpengaruh apapun terhadap Kipong yang membuat orang itu pun bingung. Lalu dengan datarnya Kipong menyuruhnya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah dia jual di akhirat. Sontak kata-kata itu membuatnya lebih kesal lalu melepaskan senapannya dan maju menerjang ke arah Kipong untuk memukulnya sembari mengatakan bahwa sebentar lagi para semut akan datang melindungi dirinya. Akan tetapi, pukulan orang itu pun bisa ditahan oleh Kipong dan langsung memelintir tangannya dengan mengatakan bahwa pasti dia akan bertemu semut-semut itu di akhirat. Setelah itu, Kipong menendang kaki orang itu hingga patah. Kemudian menendang perutnya hingga membuatnya terduduk di atas tanah dan diakhiri dengan memukul mulut orang itu yang sudah melukai banyak orang. Setelah terkena pukulan Kipong, orang itu pun jatuh terkapar di atas tanah. Lalu mengatakan kepada orang-orang utara yang bersamanya agar mereka membalas dendam mereka sendiri karena dia masih hidup. Mendengar perkataan dari Kipong itu, orang-orang utara pun langsung berkerumun secara bersama-sama memukuli orang itu untuk membalaskan dendamnya. Sedangkan si paman berterima kasih atas bantuan yang Kipong berikan kepada mereka. Namun Kipong berpesan bahwa ini baru permulaan. Jadi kedepannya mereka harus melindungi keluarga mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Dan setelah itu pergi meninggalkan paman itu. Kemudian bertanya kepada Sisu bahwa sepertinya sedari awal dia sudah tahu akan hal ini. Namun Sisu pergilah dengan mengatakan bahwa dirinya tak peduli dengan hal lain selain Kipong. Mendengar jawaban itu, Kipong pun menghela nafasnya dan menanyakan di mana target mereka selanjutnya. Dengan senyuman hangatnya, Sisu menginfokan bahwa Kipong harus pergi ke Laut Kuning tak jauh dari tempat ini. Kemudian Kipong pun mengajaknya berangkat sembari meminta untuk memindai monster-monster ranking tinggi yang sekiranya akan mereka lewati di jalan. Sisu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa Kipong sangat perhatian sekali. Dengan ini pasti sudah cukup bagi orang-orang itu untuk bertahan hidup. Bahkan mungkin tak perlu membereskan monster-monster lainnya. Namun dengan singkat, Kipong menanggapi bahwa Sisu banyak omong. Akan tetapi Sisu tak ambil pusing dengan tanggapan Kipong itu lalu maju ke depan memimpin jalan menuju ke target selanjutnya sembari bersenandung bahagia. Sontak kelakuan Sisu itu membuat Kipong menjadi sedikit bingung dengan perubahan sikap Sisu itu. Namun Kipong memilih untuk diam tak menegurnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.